Menteri Dikti-Saintek menjabarkan ada pemangkasan hingga 50% pada anggaran bantuan lembaga untuk perguruan tinggi. Setelah bertahun-tahun bermimpi untuk meraih kampus impiannya dengan cara belajar setiap hari, akhirnya mimpi itu terjawab. Tetapi beberapa saat kemudian, mimpi itu harus terhenti. Bukan karena gagal dalam akademiknya, melainkan biayanya yang sangat mahal. Pendidikan adalah fondasi kehidupan untuk masa depan yang cerah. Di Indonesia, kuliah sering disebut sebagai investasi masa depan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar juga peluang untuk hidup yang lebih layak dan lebih baik. Pertanyaan besar seringkali muncul terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Apakah pendidikan masih menjadi hak publik atau berubah makna menjadi privilege bagi mereka yang mampu membayar pendidikan tinggi? Karena semakin naiknya biaya UKT, banyak mahasiswa yang sering mempertanyakan apakah harga pendidikan sebanding dengan masa depan yang mereka janjikan? Banyak perguruan tinggi yang sekarang berubah statusnya menjadi PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Loh, artinya apa? Artinya, kampus diberi hak sepenuhnya untuk mengatur keuangannya sendiri. Yang menjadi masalahnya, Pemerintah sangat terbatas memberi subsidi terhadap pendidikan. sehingga ketika kampus kekurangan biaya, ia harus mencari tambahannya sendiri. Solusinya ya menaikkan biaya UKT mahasiswa. Oh my God! Di sisi lain, biaya operasional kampus semakin meningkat, mulai dari pembangunan fakultas modern, kebutuhan riset, akreditasi internasional, hingga tuntutan bersaing secara global. Ya, pada akhirnya biaya pendidikan tinggi terus meningkat dibandingkan Ekonomi keluarga di Indonesia. Inflasi pendidikan terjadi, sehingga mahasiswa lah yang menjadi dampak atas inflasi pendidikan tersebut, di mana pendidikan menjadi kapitalisme Oh my God! yang menginjak atau menggerus mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan yang begitu tinggi. Sekarang mari kita kalkulasikan biaya pendidikan mahasiswa di Indonesia. Misalnya, seorang mahasiswa membayar UKT tiap semester sebesar 10 juta rupiah. Artinya, dalam 4 tahun, ia mengeluarkan uang sebesar 80 juta rupiah. itu belum termasuk kos, uang makan, laptop, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Kembali ke pertanyaan penting tadi tentang Masa depan yang dijanjikan. gaji fresh graduate di Indonesia rata-rata lebih rendah dibandingkan biaya pendidikannya. Di titik inilah muncul pertanyaan tidak etis. Apakah kampus masih menjadi ruang pendidikan atau sudah beralih menjadi ruang industri? Sistem kapitalis seringkali terjadi, di mana mahasiswa menjadi konsumen dan kampus menjadi komoditas. Kampus berlomba-lomba untuk menjadi kampus paling berkualitas. Megah, branding internasional. dan citra modernnya. Tapi apakah semua itu benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan? Belum lama akhir ini muncul fenomena, apakah pinjaman online pendidikan berlaku sekarang sebagai solusi untuk membantu biaya pendidikan yang Mahal. Tapi justru malah menjebak mereka hidup dengan utang. Padahal seharusnya pendidikan itu membebaskan manusia dari ekonomi dan keterbatasan ekonomi, bukan malah menjadi tekanan finansial yang baru. Apalagi di era digital sekarang ini, banyak perusahaan yang melihat skill dibandingkan gelar. Muncul alternatif seperti bootcamp, kursus online, sertifikasi, bahkan
jalur self-taught. Ya, beberapa orang berhasil meraih karir itu tanpa harus mengeluarkan biaya kuliah yang begitu tinggi. Tapi di Indonesia itu belum sesederhana itu, di mana ijazah masih menjadi syarat administratif di banyak pekerjaan. Ya, gelar sarjana masih dianggap sebagai kredibilitas dan keamanan karir. Belum lagi networking kampus, relasi organisasi, dan lingkungan sosial yang seringkali membuka peluang kerja yang besar. Atau dalam tanda kutip, Orang dalam. jadi pertanyaannya itu bukan lagi tentang perlu atau tidaknya berkuliah, melainkan apakah biaya pendidikan sekarang ini sebanding dengan value yang diberikan. UKT mahal mungkin masih dianggap wajar jika kualitas pendidikan, akses kerja, dan relevansi industri benar-benar terjamin. Tetapi ketika biaya terus naik tanpa kepastian masa depan yang jelas, mahasiswa mulai merasa bahwa pendidikan bukan lagi tangga sosial, melainkan seleksi ekonomi, di mana yang mampu-mampu saja yang bisa berkuliah. Pendidikan tinggi bukan hanya untuk mereka yang mampu secara finansial saja seharusnya, tetapi untuk mereka yang tidak hanya bisa diakses hanya untuk orang-orang yang mampu secara finansial saja, tetapi bagi mereka yang kurang mampu pun perlu pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi di Indonesia ini masih sangat belum merata. Pada akhirnya, negara tidak hanya memerlukan kampus yang megah, tetapi juga sistem birokrasi pendidikan yang adil dan relevan untuk semua masyarakat di negaranya. Dan sekarang pertanyaan untuk kita semua, di masa depan nanti, apakah kita memilih mengejar gelar atau mengejar skill?